Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan mereview jurnal yang berjudul Eksplorasi Mobile Computing untuk Komunikasi Daya. Saya Muhammad Wiman Putra dengan NIM 13190438 dan teman saya Rendra Mulia Mahmud 13190534. Dengan judul Eksplorasi Mobile Computing untuk Komunikasi Daya. Nama jurnal Techno.com, penulis Andik Setiono dan Erna Juni Astuti. Link referensi. Latar belakang. Perangkat mobile mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya smartphone atau telepon pintar yang membanjiri pasar dengan fitur yang sangat canggih, banyaknya perusahaan yang memproduksi perangkat mobile, dan berkembangnya teknologi mobile membuka peluang yang sangat lebar untuk penelitian tentang mobile computing. Dalam paper ini, kami mengeksplor tentang konsep mobile computing dan implementasinya untuk mendukung komunikasi data. Pembahasan dilakukan secara detail, mulai dari konsep mobile computing sampai dengan implementasi dan pengembangannya di masa yang akan datang. Kami memberikan sebuah contoh implementasi mobile computing dengan mengembangkan aplikasi multimedia messaging service atau disingkat MMS gateway untuk melakukan komunikasi multimedia. Kami berharap paper ini dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang konsep mobile computing yang pengembangannya untuk membantu aktivitas manusia. Tujuan penelitian. Paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca untuk mengetahui konsep dan perkembangan mobile computing dari awal penggunaan sampai sekarang untuk mempermudah aktivitas manusia. Kami memfokuskan pembahasan mobile computing untuk mendukung komunikasi data yang dilakukan dengan perangkat mobile seperti smartphone dan notebook. Permasalahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Teknologi yang banyak digunakan saat ini kemungkinan tahun depan sudah mulai ditinggalkan dan berganti dengan teknologi lain yang lebih canggih. Hal ini semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi seluler yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kemampuan dalam melakukan transfer data sampai dengan 19 Mbps. Dengan 11 Mbps. Komunikasi menggunakan kabel mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan wireless nirkabel atau tanpa kabel, terutama jaringan seluler yang sangat pesat. Dengan menggunakan teknologi wireless ini, manusia tidak lagi bergantung pada teknologi kabel saat ini. Keberadaan jaringan nirkabel telah menggeser peranan jaringan berkabel. Jaringan nirkabel ini mengusung keunggulan dalam kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas. Dan saat ini bisa dikatakan bahwa jaringan nirkabel telah berhasil memuaskan penggunanya. Teknologi mobile dapat dibedakan dengan melihat dari segi data rate, frekuensi, dan maksimal jangkauannya. Objek penelitian. Mobile computing menggunakan wireless communication untuk membangun aplikasi dan layanan. Gagasan wireless telah umum digunakan untuk merujuk layanan seluler yang disediakan oleh wireless service provider. Smartphone merujuk pada kelas baru dari cellphone yang bisa memfasilitasi akses dan pengolahan data dengan komputasi power yang signifikan tinggi. Pervasive computing merupakan suatu lingkungan di mana sejumlah teknologi digunakan dan menyatu di dalam objek dan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga kehadirannya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang khusus, spesial. Contoh paling sederhana adalah telepon seluler. Setiap orang sudah tidak melihatnya sebagai suatu perangkat khusus, tetapi itu adalah bagian dari setiap individu di dalam masyarakat modern. Penggunaan perangkat mobile dan mobile computing akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang selalu berinovasi dan aktif bergerak mobile. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rendra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Subjek penelitian, mobil computing, perangkat mobile, wireless, komunikasi. Metodologi penelitian, dalam paper ini kami mengusulkan komunikasi mobil client server. Di sisi klien baik pengirim maupun penerimanya menggunakan perangkat mobil seperti handphone atau smartphone. Di sisi server terdiri dari berbagai macam aplikasi baik desktop maupun internet yang digunakan untuk menerima data dari mobil klien, mengirim kemudian menyimpan ke dalam database dan meneruskan ke mobil klien penerima. Data yang ditransfer bisa berbagai macam media dan multimedia dengan menggunakan web-based protokol (HTTP atau FTP) atau menggunakan MMS protokol. Penggunaan Web-based Protocol atau MMS protokol sebagai mobil computing untuk mendukung komunikasi data. Untuk komunikasi data antar server yang dikembangkan, developer server dengan mobil klien penerima, beberapa teknik bisa digunakan seperti download, progressive download, dan streaming. Ketiga teknik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan user. Jika user ingin mendapatkan file yang disimpan dalam perangkat mobile dan bisa diputar kembali sewaktu-waktu, maka teknik download yang paling cocok. Hal ini beda dengan teknik streaming, di mana file yang akan ditransfer akan dialirkan dan bisa langsung dilihat oleh user tanpa harus menunggu file tersebut selesai download terlebih dahulu. Teknik streaming ini sangat cocok digunakan pada saat bandwidth yang tersedia terbatas. Hal ini karena file yang besar akan dipotong kecil-kecil untuk dialirkan. Kemudian, antara perangkat mobil dengan develop server bisa dihubungkan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan jaringan seluler, jaringan nirkabel, dan jaringan berkabel. Menjelaskan bagaimana proses mobil streaming dari develop ke server mobil client. Hasil penelitian. Mobil computing dapat diimplementasikan pada banyak bentuk aplikasi. Berikut ini adalah berbagai macam aplikasi mobil computing untuk mendukung komunikasi data yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. A. Mobil messaging, SMS, MMS, instant messaging, dan email. B. Mobil transaction, SMS alert, MMS alert, report analysis, dan m-banking. C. Mobil musik and videos, monoton, MIDI, MP3, WAV, MP4, screensaver, dan picture message. D. Mobil games, monochrome games, Java games, Symbian, dan Android yang sekarang sedang menguasai pasar smartphone dunia. Kesimpulan. Sekarang ini mobil phone dan smartphone sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas. Perkembangan teknologi dan perangkat mobil juga mengalami perkembangan yang sangat pesat membuat masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan. Hal ini akan membuka peluang yang sangat luas untuk mengembangkan mobil computing, terutama untuk mendukung komunikasi data. Saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang tersedia secara gratis untuk masing-masing platform dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan hadirnya smartphone yang banyak banjiri pasar dengan harga murah dan fasilitas yang lengkap membuat kita memiliki banyak sekali kemudahan. Antara lain, 1. Mudah untuk melakukan transaksi secara mobile tanpa dibatasi ruang dan waktu. 2. Mendapatkan dan update informasi secara cepat dan akurat. 3. Dapat mengembangkan berbagai aplikasi mobile yang disesuaikan dengan kebutuhan user. 4. Dapat mengontrol dan memonitoring kegiatan bisnis dari jarak jauh dengan menggunakan berbagai fitur yang telah terpasang di smartphone. Hal ini membuka banyak peluang bagi pengembang sistem mobile dan mobil computing untuk mendukung komunikasi data. Untuk penelitian selanjutnya, penulis tertarik untuk mengembangkan aplikasi mobil berbasis Android untuk studi kasus tertentu di mana di dalamnya terdapat sistem cerdasnya. Penulis memiliki pandangan bahwa penelitian tentang mobil computing akan terus berkembang di masa yang akan datang dan topik ini masih sangat relevan untuk dikembangkan. Saran.
Ketika penulis telah menyelesaikan penelitian lalu mendapatkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ada bagian hal yang ingin si penulis sampaikan sebagai bentuk saran untuk menunjang penelitian berikutnya. Berikut ini adalah saran dari penulis diantaranya sebagai berikut. Aplikasi mobile computing ini perlu dikembangkan dengan fitur yang canggih agar bisa lebih mendukung untuk berkomunikasi data. Referensi 1. Haris Fadilah 2013 Cloud Computing Online Update 1 Juli 2013 URL http://412115c 41177.wordpress.com 2013-07-01 Cloud Computing diakses pada 3 November 2013 dan seterusnya. Inilah referensi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.